Saya akan menjelaskan sendi engsel dan juga sendi putar. Sendi putar adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar dalam satu poros. Contohnya seperti tulang tengkorak yang mengitari dan juga tulang atlas yang menjadi poros. Selanjutnya yaitu sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang memungkinkan gerakan satu arah. Contohnya seperti yaitu tulang humerus dengan tulang hasta atau ulna dan juga rectus. Selanjutnya adalah yaitu tulang femur dan juga dengan tulang tibia dan fibula. Dan yang terakhir adalah yaitu di antara tulang tibia dan fibula dengan tulang pergelangan kaki. Terima kasih. Jadi di sini aku menjelaskan bagian otot. Otot itu definisinya adalah salah satu anggota gerakan tubuh ya, di mana bersifat aktif dan bekerjasama dengan orang untuk melakukan suatu gerakan. Dan itu manusia itu ada tiga jenis otot. Yang pertama adalah motorik, pasif, dan otot. Nah, di sini yang akan berkali adalah otot motorik, di mana itu untuk menggerakkan salah satu bagian tubuh manusia. Contohnya itu ada di lengan. Di lengan itu ada yang namanya otot bicep, di luarnya di luar. Lalu yang dalam adalah otot bicep. Dan kedua otot ini itu punya kemampuan untuk melakukan gerakan dengan kontraksi dan relaksasi. Kontraksinya adalah gerakan otot di mana dia itu mengencang dan memendek. Sedangkan yang bicep itu memiliki gerakan yang memanjang dan mengendur. Di dalam gerakan-gerakan itu ada yang disebut flexor dan extensor. Flexor adalah ketika kita menepuk. Ketika kita menepuk tangan ini, yang berkontraksi adalah bicep dan yang berelaksasi adalah tricep. Dan ketika kita meluruskan tangan atau extensor, yang berrelaksasi adalah bicep dan yang berkontraksi adalah tricep. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang sendi dulu dan sendi tulang. Yang pertama tentang sendi dulu. Contoh gerakannya adalah sendi dulu, dimana di antara tulang atas yang berbentuk seperti dolar dan tulang bukan sebagai mangkuk. Gerakan ini atau sendi ini memungkinkan gerakan ekstensi, fleksi, terus abduksi, adduksi, rotasi, dan sirkumfleksi. Jadi memungkinkan lengan itu dapat bergerak bebas ke arah mana saja. Yang kedua adalah sendi pelana. Contohnya ialah seperti ini terjadi di antara tulang telapak tangan dan pangkal ibu jari. Jadi nantinya itu ibu jarinya dapat bergerak ke depan, belakang, samping, atau bisa juga menyentuh jari-jari yang lainnya. Terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan mengenai gerakan rotasi. Gerakan rotasi adalah gerakan yang dilakukan oleh perangkat ekonomi yang bekerjasama dengan arah perangkat tubuh. Gerakannya adalah ke kanan dan ke kiri. Nah, selanjutnya ada gerakan rotasi. Gerakan rotasi pertama ketika kita menarik tulang atau anggota tubuh kita ke arah belakang atau yang disebut dengan posterior. Nah, gerakan ini adalah kita menarik tulang kita ke arah belakang atau dekat dengan tulang belakang. Selanjutnya ada tulang rotasi. Gerakan rotasi. Gerakan rotasi gerakan melakukan dari posisi. Gerakan rotasi kita menarik kita ke arah depan. Nah, gerakannya adalah ketika kita menarik diri kita ke arah depan, kita diri kita sehingga terbentuk lengkungan pada tengkorak sendiri itu tulang akar tulang di tengkorak itu tuh dihubungkan oleh sinartrosis dan fibrosis, di mana sinartrosis yang dihubungkan oleh jaringan dengan fibrosa. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai sendi geser. Sendi geser itu sendi yang pergerakannya hanya geser saja. Contohnya atap tulang pergelangan tangan seperti ini. Bye. Atau gerakan dada. Asik. Gerakan sinergi sirkumfleksi adalah kombinasi gerakan yang melibatkan kerjasama beberapa otot untuk menghasilkan gerakan melingkar pada sendi. Contohnya lalu gerakan sukma adalah gerakan memutar telapak tangan
atau kaki ke arah atas atau menghadap ke atas, contohnya seperti ini. Friendships would grow, then Lalu I'd hit kelihatan the road, making a big